makhluk mulia, para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama kita disebutkan satu persatu tanpa membedakan yang namanya Arab atau bukan Arab ya. Jadi yang namanya bukan nama Arab tidak usah berkecil hati. Allah Maha Kuasa untuk menyebut nama-nama kita semuanya ya. Bahkan para nabi saja, para nabi itu kan sebagian besarnya itu bernama bukan nama Arab. Nabi yang nama Arab ada berapa jumlah nabi? Banyak ya, 124.000 nabi. 124.000 nabi. Yang rasulnya itu 313 atau 314 atau 319 rasul. Yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsushu. Sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian yang lain tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian banyak nabi itu yang namanya Arab cuma 2, Muhammad dan Salih. Selebihnya asing semuanya. Ibrahim itu nama Arabnya dari Abraham atau Ibrahim dalam versi lain bahasa Arab namanya Ibrahim. Ya, nama aslinya Abraham. Yahya aslinya siapa Yahya? John. Ya. Jadi pokoknya nama-nama dari bahasa asing yang diarabkan. Jadi nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurutnya. Semoga ini menjadi suatu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiri majelis ilmu seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum itu menjadi titik tolak bagaimana mereka bisa berubah dari kondisi kehidupan yang berada pada titik nadir terendah kehidupan bangsa Arab pada masa itu. Kita ketahui pada masa itu ada kekuatan besar kekuatan peradaban besar di yang berkuasa pada masa itu. Ada kekuasaan Persia dan Romawi. Sementara di Jazirah Arab itu boleh dibilang mereka sebagai masyarakat yang tidak berperadaban, atau dalam versi kita disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh, tidak tahu ilmu pengetahuan, tidak lebih dari itu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang mulia, atau kehidupan jahiliyah itu benar-benar sangat luar biasa. Lingkungan mereka rusak, akhlak moralnya rusak, tata kelola sosial juga, kehidupan bermasyarakat juga parah. Masalah ekonomi juga, bisnis juga isinya kecurangan, riba, curang, penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan. Itu jadi konsumsi publik yang bahkan mungkin jadi sesuatu yang menggulita di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Jadi ini kondisi sangat berat pada masa itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata utus seorang Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, di tempat itu, di tempat yang secara peradaban boleh dibilang tidak berperadaban. Siapa yang pernah mengira jika di kemudian hari ternyata Quraisy yang tadinya berada di posisi terendah itu menjadi umat yang dihormati, umat yang menjadi penguasa dunia. Itu bermula dari Al-Quran. Kalau kita coba pelajari bagaimana awal mula Rasulullah SAW menerima wahyu, 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, surah apa? 5 ayat itu surah
Al-alaq ya, Iqra. Al-alaq. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang di luar kemampuan orang Arab pada masa itu. Yang Allah mulai dengan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya bacalah. Sementara orang-orang Arab itu suku Quraisy itu umat atau ummah ummiyah, sekelompok manusia, orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, tidak membaca dan tidak menulis. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi perintahnya langsung Iqra. Ini isyarat bahwa kebangkitan, peradaban, dan kemajuan itu dimulai dari membaca. Kan perintah bacalah. Bahkan di 5 ayat pertama ini diulang 2 kali kan. Pertama Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu ayat ketiganya diulang lagi Iqra wa rabbukal akram. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya membaca. Sebagaimana kita ketahui, ketika suatu negara disebut sebagai negara maju berperadaban itu dimulai dari bagaimana tingkat pengetahuan, bagaimana ilmu yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di negara atau di sebuah lingkungan tersebut. Itu jadi satu kaidah bahwa kemajuan itu tergantung pada ilmu yang dimiliki oleh penduduknya. Maka Iqra, membaca itu menjadi satu keniscayaan. Tapi ternyata bukan hanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia itu dengan al-qalam, menulis. Artinya isyarat bahwa ya, selain membaca, kita kalau mau maju, kalau kita mau menjadi lingkungan yang berperadaban, harus menulis juga. Jadi tidak cukup dengan membaca dan menulis. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh suatu perintah yang atau isyarat yang diterima oleh Quraisy. Rasanya ya, menggemparkan Quraisy pada masa itu. Dan uniknya juga kalau kita perhatikan di 5 ayat pertama ini, setelah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semuanya, semua makhluk, manusia, jin dan